Mudahan itu kembali ke masyarakat menjadi pemilih yang cerdas. Dan saya berharap tadi pemilih muda terutama ya. Iya. Kedepannya kita berharap pemilih muda ini semakin cerdas secara politik, menjadi pemilih yang rasional gitu, menjadi pemilih yang tentunya menebarkan kebaikan, menebarkan informasi kepada masyarakat, menjadi pionir-pionir perubahan. Betul, artinya. Halo sahabat komunikasi, kembali lagi dengan saya Aldo Manalu pada acara Talk With Kominfo Kota Tebing Tinggi. Hari ini kita akan mendengar dan berdiskusi dengan santai dengan abang-abang kita membahas seputar Pilkada Kota Tebing Tinggi. Hari ini sudah hadir bersama saya dari Kesbangpol Kota Tebing Tinggi yang diwakilkan oleh Bang Fadli, dan juga dari Bawaslu Kota Tebing Tinggi yang diwakilkan oleh Bang Pian. Tentunya kami sangat berterima kasih dan senang juga atas kehadiran abang-abang yang cukup hebat di sini, yang juga akademisi tentunya dari universitas top di Sumatera Utara, dari FISIP USU kita kan, Bang? Dari FISIP, kebetulan sama-sama ya. Sama-sama. Gak tahu nih di Kominfo undangnya apa, undang alumni apa luar biasa tentunya bagi para penonton, yang dimana kita di sini akan membahas terkait pelaksanaan pilkada di Kota Tebing Tinggi yang mudah-mudahan 2 hari lagi akan dilaksanakan. Tentunya di sini saya akan menyapa salah satu narasumber kita tadi. Yang pertama ada Bang Fadli dari Kesbangpol. Boleh perkenalan, Bang? Baik, terima kasih Aldo. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zulpan Limatondang, dari saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas pada Badan Kesbangpol Kota Tebing Tinggi. Terima kasih atas undangan yang disampaikan oleh teman-teman dari Kominfo. Kominfo Talk With-nya Kominfo. di acara Talk With Kominfo. Oke, yang kedua dari Bawaslu ada Bang Pian. Boleh Bang perkenalan dulu, Bang? Siap, terima kasih kepada Aldo sudah membuka. Kita tentunya senang sekali dari Bawaslu Kota Tebing Tinggi. Saya Coki Nastion. Nah, panggilannya Coki aja. Tuh. Bang Coki ya. Iya, benar. Jadi senang bisa main-main ke Kominfo, bisa ngobrol-ngobrol dengan Aldo, dengan Bang Zulfadli dalam rangkaian kegiatan tahapan pilkada yang sebentar lagi sama-sama akan kita lakukan 27 November 2024. Ya. Tentunya kita harus bersemangat ya, Bang. Siap. Pastinya ya, dari sisi lembaga pengawasan dan juga dari sisi pemerintahan yang mewakili, pastinya banyak nih yang ingin disampaikan terkait bagaimana sih kita harus sebagai masyarakat dalam menghadapi pilkada, dalam sisi peran, fungsi, dan lain-lain. Pertanyaan pertama ini, Bang, kita mulai dari perkenalan lah ya, dalam hal program kerja. Bagaimana sih sebenarnya Kesbangpol berperan dalam proses pilkada yang akan datang dalam 2 hari ini? Boleh Bang dijelaskan, Bang? Baik, terima kasih Aldo. Jadi terkait dengan pelaksanaan pilkada, secara undang-undang sebenarnya kan sudah diatur bahwa yang disebut penyelenggara pemilu dan juga dalam konteks dalam ini adalah pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, kemudian bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota, itu merupakan domainnya penyelenggara pemilu. Yang disebut penyelenggara pemilu itu akan ada 3. Pertama ada KPU, Komisi Pemilihan Umum, kemudian Bawaslu seperti Coki dan teman-teman, kemudian DKPP, Dewan Kode Etik ya, penyelenggara pemilu. 3 ini sebenarnya sebagai pilar utama suksesnya pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Pemilihan berarti kita sebut pemilihan dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan 2024 ini. Jadi kemudian di mana peran pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kota? Tentunya di dalam undang-undang juga diatur bahwa pemerintah itu punya kewajiban untuk memberikan dukungan terhadap suksesnya pelaksanaan pemilihan. Jadi salah satunya mungkin yang bisa kita pahami bersama adalah untuk personil di Panwascam, kemudian di PPK, termasuk juga di
Sekretariat. di PPS juga ya, di sekretariat lah. Di sekretariat itu didukung oleh personil dari pemerintah kota. Dan itu sampai saat ini malah di Bawaslu kita masih sekretariat di Bawaslu Kota Tebing Tinggi itu masih didukung oleh dari pemerintah kota. Jadi secara personil mereka adalah PNS yang ditempatkan, diperbantukan di Panwascam, kemudian di PPK dan di beberapa sekretariat lainnya. Itu pertama. Yang kedua misalnya juga terkait dengan sekretariat juga untuk fasilitas sekretariat juga didukung oleh pemerintah kota. Jadi itu beberapa hal yang sebenarnya menjadi kewajiban kita pemerintah kota, dalam hal ini Kota Tebing Tinggi, mendukung pelaksanaan suksesnya penyelenggaraan pemilu. Di samping itu juga ada beberapa lagi kegiatan yang dilaksanakan oleh apa? Misalnya dukungan dalam logistik, distribusi logistik misalnya, itu juga bagian dari yang didukung oleh pemerintah daerah. Ada banyak hal lain ya. Kemudian juga tentunya terkait dengan program kerja kita di Kesbangpol, kita juga melaksanakan kegiatan yang dalam upaya meningkatkan suksesnya pelaksanaan pilkada. Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Badan Kesbangpol sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. Ya kan, jadi kalau di konteksnya Kesbangpol kita sudah melaksanakan pendidikan politik dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Kita utamakan ada beberapa kelompok masyarakat utama yang menjadi sasaran kita. Pertama adalah pemilih muda, kemudian kita juga berharap meningkat partisipasi pemilih perempuan, kemudian kepada disabilitas. Jadi tiga pilar utama, tiga komponen masyarakat utama yang tiga tersebut kemudian beberapa kali kita laksanakan sosialisasi. Jadi dari kegiatan-kegiatan tersebut kita berharap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan baik pemilu dan dalam konteks saat ini menjelang pilkada ini semakin meningkat, semakin tinggi. Itu beberapa hal yang kita lakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi. Selanjutnya adalah yang tiga, terkait dengan pendanaan pelaksanaan pilkada ini kan dukungannya dari APBD. Ya. Jadi untuk pilkada kita sudah melaksanakan hibah kepada KPU dan kepada Bawaslu. Yang itu dilakukan 2 termin, di 2023 dan 2024. Jadi secara umum memang itu menjadi kewajiban kita untuk mendukung pelaksanaan pilkada di Kota Tebing Tinggi. Itu mungkin gambaran bagaimana. Oke, baik. Artinya memang pemerintah daerah mempunyai peran yang cukup signifikan dalam hal suksesi pelaksanaan pilkada. Oke. Itu dia dari Kesbangpol yang mewakili peran pemerintah Kota Tebing Tinggi. Hari ini kita juga akan mendengar nih dari juga salah satu instrumen pelaksanaan dalam proses pemilu, yaitu Bawaslu Kota Tebing Tinggi. Nah, boleh Bang di-sharing dong apa-apa saja nih terkait dengan program, fungsi dalam pelaksanaan pilkada, khususnya kita bicara pilkada tentunya. Boleh pilkada ya. Baik, makasih tadi Aldo. Kita saya pikir sudah berdiskusi beberapa kali di ruang-ruang non formal mengenai apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Tebing Tinggi dalam menyongsong pilkada 2024 ini. Nah, kita pastinya persiapan sudah 9 bulan. Bahkan mundur, maksudnya 9 bulan itu mulai dari bulan 5 nantinya sampai ke bulan 2, karena ini merupakan bagian tahapan dari pilkada itu sendiri. Nah, kami Bawaslu Kota Tebing Tinggi sebagai salah satu penyelenggara dalam hal ini yang tupoksinya melakukan pengawasan, tentunya memang berbicara tentang kepengawasan. Kepengawasan yang dimaksud sebenarnya ada 2 hal yang paling substansial di Bawaslu. Yang pertama menjaga hak pilih, dan yang kedua menegakkan keadilan pemilu. Itu tugas substansial dan tugas moralnya, dan itulah yang dituangkan dalam beberapa agenda, baik itu dalam tingkatan sosialisasi, baik itu dalam tingkatan bimbingan teknis di lembaga kita. Jadi kalau di lembaga di Bawaslu itu sejauh ini ada dua bahkan 3 sudah lembaga ad hoc kita yang kita finalisasi kemarin untuk sebagai pengawas TPS, lalu ada Panwascam, lalu juga ada pengawas kelurahan dan desa. Nah, semua itu program-programnya kita buat untuk bisa memboboti kawan-kawan dalam hal ini
perannya mengawasi setiap tahapan yang ada dalam kepemiluan. Intinya itu dulu. Memang untuk kita proses yang kita lakukan dalam hal pengawasan. Bentuk-bentuknya macam-macam. Ada sosialisasi, ada bimbingan teknis, ada rapat kerja dan lain-lain. Tetapi sejauh ini peran-peran kita tentunya bukan hanya penguatan internal, tetapi juga penguatan ke masyarakat. Bahwasanya Bawaslu berperan dalam hal melakukan pendidikan politik juga pasti sebagai lembaga yang memang berperan katakanlah sebagai penyelenggaraan mengeluarkan produk-produk politik seperti dalam hal pemilu. Jadi salah satunya saat ini kita sedang dalam persiapan masa tenang, kita bekerja ke hampir 24 jam. Hampir 24 jam karena kawan-kawan itu kita buka, kita mendapatkan surat instruksi nomor 23 tahun 2024 dari Bawaslu RI itu mengharuskan seluruh tahapan masa tenang diawasi setiap jam. Betul. Kira-kira seperti luar itu. biasa. Ya. Memang pada akhirnya masing-masing instrumen pelaksana ini akan berkolaborasi, gitu ya Bang. Tadi ada yang menarik terkait dengan pendidikan politik. Tentunya kan hari ini Kota Tebing Tinggi ini kan tingkat partisipasi pemilih pemula sangat tinggi. Sebenarnya cukup tinggi. Ya? Cukup tinggi. Boleh dong Bang sharing apa-apa saja yang sudah dilakukan untuk mempersiapkan pemilih pemula ini dalam pelaksanaan pilkada, yang mungkin sudah pernah dikolaborasikan dengan pemerintah atau Kesbangpol sudah melaksanakan pendidikan politik di kalangan anak muda. Boleh dong di-sharing dari Bawaslu duluan atau Bawaslu nih? Boleh. Kali ini Bawaslu duluan. Ya, Bawaslu duluan kali ini. Dari Bawaslu duluan. Program-program sosialisasinya. Iya. Jadi kebetulan karena sebagai Kordip atau koordinator divisi HP2H namanya. Nah, di Bawaslu itu terbagi dalam 3 divisi. HP2 itu salah satunya adalah tupoksinya adalah melakukan pengawasan partisipatif. Nah, melakukan pendidikan pengawasan partisipatif kepada masyarakat dan stakeholder. Fokus kita memang pada beberapa bulan terakhir ini pendidikan politik, lalu program-program sosialisasi dan program-program pendidikan kepada pemilih pemula memang itu kita fokuskan. Karena kita yakin sebenarnya masa depan bangsa ini terletak kepada generasi mudanya gitu. Kalau generasi mudanya sudah antipati dengan politik, tentunya proses demokrasi yang berjalan tidak akan benar gitu. Nah, kemarin kita sudah melakukan kegiatan namanya Bawaslu Ngampus. Jadi Bawaslu Ngampus ini sebenarnya kerjasama dengan pihak kampus. Pada saat itu kita bekerjasama dengan STIT Al-Hikmah Kota Tebing Tinggi. Nah, sebelum dengan adanya program Bawaslu Ngampus itu kita juga sudah ada program namanya pendidikan sosialisasi kepada pendidikan pengawasan partisipatif kepada pemilih pemula dengan menghadirkan seluruh kawan-kawan mahasiswa baik yang tergabung dalam BEM ataupun yang tergabung dalam organisasi-organisasi mahasiswa. Bukan hanya itu, kita juga mengundang pelajar-pelajar nih yang nantinya tentunya pada saat 27 November 2024 kemungkinan ada nanti kawan-kawan pelajar yang sudah memiliki hak pilihnya. Nah, ini kan perlu diberikan pembobotan, perlu diberikan pemahaman, perlu diberikan pembukaan wawasan mengenai kepemiluan, khususnya dari Bawaslu terkait tentang pengawasan partisipatif. Tentunya kan juga pemilih pemula ini juga masuk dalam kategori rentan begitu kan. Tapi kita berupaya untuk mendidiknya supaya menjadi pemilih yang rasional tentunya dengan membekalinya. Rasional dan objektif gitu ya. Kira-kira. Karena memang bonus demografi ini kan menggambarkan tingkat partisipasi anak muda yang mulai tinggi gitu. Dan ini harapannya sebagai generasi yang akan datang nanti kita akan melahirkan intelektual politik yang mumpuni dalam memilih calon-calon kepala daerah yang berdasarkan kompetensinya tentunya. Benar. Selanjutnya dari Kesbangpol bagaimana untuk apanya Bang terkait proses program sosialisasi dan pembentukan atau pembekalan modal masyarakat ini? Oke, Aldo. Jadi memang kita pahami bersama memang kalau bicara tentang tingkat partisipasi memang sebenarnya alhamdulillah kita selama ini ketika pemilu itu ada sekitar tingkat partisipasi kita 80%, sekitar 80 sampai 82% di berbagai tingkatan. Ini sebenarnya merupakan hal yang sangat positif gitu ya, dan tentunya kita punya kewajiban untuk semakin meningkatkan, paling tidak mempertahankan 80%, karena memang dari pengalaman yang dulu kan pernah juga di beberapa kota malah cuma 50% misalnya kan. Jadi tapi ini sebuah fenomena yang positif bahwa
di Kota Tebing Tinggi tingkat partisipasi tinggi. Tinggal bagaimana sebenarnya kemudian di pilkada ini kan ujian yang harus kita jadi ujian yang harus kita jalankan. Terkait dengan pemilih pemula, kalau kami memandang memang ini satu kelompok masyarakat yang kelompok pemilih menjadi prioritas kita untuk kemudian dicerdaskan. Jadi kalau kami memang memilih judul itu pemilih muda, karena kalau pemilih pemula itu biasanya istilahnya kalau usia pensiunnya Polri pun menjadi pemilih pemula ya kan. Jadi, tapi kami ke pemilih muda. Jadi dalam kegiatan terakhir yang kami laksanakan bulan lalu itu tingkat antusiasme teman-teman pemilih muda itu sangat tinggi. Tinggal memang kita berharap dari mereka supaya sebagai generasi muda yang tercerdaskan kita pahami bahwa ini kan Gen Z ya, Gen Z ini kan orang yang kita pahami orang yang punya kemerdekaan dalam memilih ya. Dan jadi berpikir tentunya. Iya, itu kan punya kemerdekaan berpikir. Dia tidak bisa diintervensi untuk memilih apa. Dia punya apa namanya? Punya pandangan sendiri, punya pendapat sendiri, punya banyak referensi yang bisa mereka kelola dari berbagai media informasi gitu. Jadi tapi kita berharap ini secara positif mereka juga membangun, bukan hanya berpartisipasi dalam hadir kemudian memilih, betul. Tapi juga bagaimana membangun politik yang rasional, politik yang cerdas, anak muda yang kemudian membawa, saya berharap sangat besar ya. Mereka inilah kemudian nanti ke depannya itu membentuk demokrasi yang sebenarnya di Indonesia. Kita khususnya di Kota Tebing Tinggi menjadi pemilihan rasional, kemudian menganggap bahwa pilkada pemilu itu merupakan sebuah pilihan terbaik, kemudian keperbedaan itu sebuah fitrah, tidak kemudian saya pikir kita juga secara umum lah, bukan hanya pemilih muda, kita berharap pemilih muda seperti itu. Secara umum Kota Tebing Tinggi pemilih yang mulai siap dengan berdemokrasi, siap untuk berbeda, tapi kemudian sudah selesai kalau pemilu tentunya berdemokrasi dengan cerdas, dan sehat. Ya kita berharap seperti itu. Jadi betul. Jadi bukan kemudian ini kan bagian dari 5 tahun sekali dilaksanakan kita untuk memilih pemimpin, kemudian setelah selesai sesudah gitu, yang menang dia tidak jumawa istilahnya, kemudian yang kalah legowo. Jadi akan politik kita, demokrasi kita akan semakin maju. Mudah-mudahan itu semua tentunya sangat dipengaruhi oleh pemikiran anak muda, dan kita berharap mereka menjadi pionir untuk itu, melaksanakan demokrasi yang positif. Saya pikir itu. Ya, tentunya sebagai kita pemilih di semua kalangan nih tentunya untuk menentukan pilihan itu harus cerdas. Betul. Dan santai, tentunya harus harmonis. Kita tentunya harus menjaga harmonisitas di kalangan masyarakat yang berbeda-beda hari ini. Dan pastinya jangan baper tentunya. Itu kan karena gitu ya. Fenomena hari ini kan namanya, apalagi anak muda nih ya, terkhusus anak muda ini kan sedikit baper. Nah itu ditahan dulu karena ini kita bakal memilih sosok pemimpin yang pastinya yang akan memimpin kita semua nih. Jangan lagi ada berpolitik baper begitu ya kan Bang. Boleh baper tapi positif, lebih mengingatkan kan begitu kan Bang. Nah, jadi kita ini akan bahas soal kanal-kanal pengaduan. Tapi sebelum itu, boleh dong sharing Bang, apa saja sih bentuk-bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada? Mungkin dari Bawaslu dulu. Kalau yang disebut dengan pelanggaran pilkada, itu kita pasti berbicara regulasi. Nah, kalau berbicara regulasi sesuai dengan Perbawaslu 9 tahun 2024, khususnya tentang mengatur tentang pemilihan, itu ada pelanggaran yang sifatnya administrasi, pelanggaran yang sifatnya etik, dan tentunya yang terakhir pelanggaran yang sifatnya pidana. Nah ini macam-macam nih, bisa terkena kepada siapa saja. Maksudnya terkena pada siapa saja. Kalau misalnya pelanggaran etik biasanya mengena kepada kawan-kawan penyelenggara, baik badan maupun yang ad hoc, ataupun kalau penyelenggara administratif bisa juga terkena. Tetapi fokusnya fokusnya untuk penyelenggaraan yang untuk yang pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana itu sebenarnya kadang terjadi di peserta, tapi bisa juga tidak menghindari juga bisa terjadi di kalangan penyelenggara. Nah, kalau tadi pertanyaannya mengenai kanal-kanal pengaduan, memang kalau di Bawaslu sendiri sudah diatur, tentunya dalam regulasi juga ada 2, bisa jadi temuan
bisa menjadi laporan. Nah, kalau yang dimaksud dengan kanal-kanal pelaporan berarti laporan gitu. betul. Nah, laporan ini bisa dari mana saja. Bisa dari kalangan masyarakat sipil ataupun bisa dari ormas ataupun bisa dari lembaga-lembaga kaukus kepemiluan. Nah, prosesnya seperti apa? Prosesnya tentunya sudah diatur dalam Perbawaslu 9 juga di 2024. Yang pertama harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Syarat formil dan syarat material sebagai sebuah dasar hukum kita pahami dalam bahasa awam, ada pelapor dan ada yang terlapor. Ada menjadi bukti sebelum nantinya menjadi alat bukti. Nah, seperti itu. Dan pada prinsipnya setiap kali ada pelaporan harusnya Bawaslu harus menerima. Harus menerima. Jadi Bawaslu tidak bisa menolak. Apakah syarat formil dan materialnya itu memenuhi atau tidak, pokoknya diterima dulu di awal. Betul. Jadi jangan ragu bagi masyarakat Kota Tebing Tinggi, bagi Gen Z, pemilih muda yang ingin melaporkan seluruh kegiatan yang terindikasi pelanggaran, apakah itu pelanggaran etik, pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana. Nah, itu bisa dilaporkan. Nanti tentunya ketika tidak ada atau kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam penyusunan bukti formil material, nantinya bisa diarahkan oleh kawan-kawan Bawaslu untuk melengkapi. Jadi prosesnya mudah, gampang, dan tentunya pasti akan diproses. Karena ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasinya Bawaslu harus memproses. Kalau tidak, Bawaslu yang kena. Malah seperti itu dia jadi. Oke, luar biasa. Jadi untuk semua kalangan pemilih, tenang saja ketika memang teman-teman atau rekan-rekan sekalian mendapat pengaduan ataupun ada pelanggaran di lapangan, disertakan dengan buktinya dengan melaporkan langsung ke Bawaslu. Bisa dengan melaporkan langsung ke Bawaslu maupun bisa melalui aplikasi tuh. Aplikasi ada aplikasinya. Awasi dengan jarimu. Silakan Awasi dengan jarimu. Ingat teman-teman ya, boleh di-download di Play Store, sudah ada kan, Bang? Sudah ada. Nanti langsung dilapor. Awasi dengan jarimu bisa juga melalui webnya juga bisa. Betul. Ada webnya juga. Boleh langsung minum. Apa kan, jangan biar nggak tegang-tegang kali. Kita sambil minum lah dulu. Betul. Biar santai-santai kan. Betul. Jadi kalau ada yang bilang melapor itu ada bayarannya, enggak, sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada dan dijamin kerahasiaannya. Betul. Itu dan dia. Artinya juga Bawaslu netral dalam hal ini. Bisa netral. Harus. Begitu juga dengan Kes Bangpol tentunya. Apakah di dalam sistem dalam berkontribusi dalam pelaksanaan pilkada ini, Kes Bangpol juga memiliki kanal-kanal pengaduan masyarakat yang hari ini disediakan? Sebenarnya kita berharap diefektifkan itu di kanal yang dimiliki oleh Bawaslu ya. Cuman kita juga ada sebenarnya Tebing Tinggi Kopemko ini kan sudah membentuk Despilkada. Despilkada ini berperan sesuai dengan regulasi dia terkait dengan dukungan pelaksanaan, kemudian pemantau perkembangan politik. Jadi Kes Bangpol dalam hal ini dan juga Despilkada kebetulan itu yang mengampu atau yang menjadi lembaga atau OPD yang leading sektornya itu di bagian pemerintah. Cuman itu bekerjasama dengan beberapa OPD termasuk Kes Bangpol. Jadi secara prinsip kita berharap proses ini bisa berjalan dengan baik, kemudian tentunya memanfaatkan kanal yang ada terkait dengan aduan pilkada bisa disampaikan ke teman-teman Bawaslu gitu kan. Kalau kemudian untuk butuh juga dengan pemerintah bisa diadukan di pilkada. Jadi tentunya kami sangat membutuhkan informasi dengan masyarakat, perkembangan yang terjadi itu harus kami ikuti, kami harus ketahui. Itu mungkin yang bisa bagaimana sebenarnya peran pemerintah daerah dalam ini pemerintah kota dalam bagaimana masyarakat bisa mengatur. Bisa saja gitu. Betul. Jadi memang masing-masing lembaga hari ini dalam melaksanakan atau mensukseskan pilkada mempunyai peran yang sangat signifikan. Tujuannya ya tentunya untuk masyarakat itu sendiri. Jadi Bang, memang nggak terasa kita ini kan karena menarik sekali pembahasannya. Sampailah kita ke pembahasan terakhir nih terkait dengan himbauan dan harapan untuk masyarakat. Boleh dari Kes Bangpol sendiri. Baik. Terima kasih Aldo. Jadi kita berharap sebenarnya kita harus pahami bersama bahwa
pemilihan umum dalam ini pemilihan kepala daerah adalah sebuah proses demokrasi yang menjadi jalan terbaik. Itu sudah saya juga sampaikan ke teman-teman bahwa pemilu adalah pilihan terbaik dalam proses demokrasi. Kalau kemudian ada, karena dia sifatnya kompetisi, jadi ada perbedaan, kemudian ada persaingan, kemudian ada friksi di tengah-tengah masyarakat terkait dukung-mendukung. Itu sebuah fitrah, karena memang perbedaan juga fitrah gitu. Secara agama juga diajarkan bahwa itu fitrah. Sebenarnya perbedaan itu menjadi berkah untuk kita. Tapi kemudian bagaimana kita mengelola pelaksanaan pemilihan umum, pelaksanaan pilkada ini menjadi sebuah persaingan yang sehat. Kita tahu semua 3 paslon ini merupakan putra-putri terbaik atau tertinggi. Pasti. Dan mereka ini punya ide-ide besar, punya keinginan kuat untuk membesarkan Kota Tebing Tinggi, memajukan Kota Tebing Tinggi. Tinggal kita punya pilihan mana yang terbaik. Kalau ada perbedaan, itu sebuah fitrah, saya sampaikan, itu semakin mendewasakan kita. Proses demokrasi yang sudah kita laksanakan sejak lama, sudah beberapa kali lah, sejak pasca reformasi itu, ini saya pikir seharusnya semakin mendewasakan. Dan saya melihat secara positif masyarakat sudah semakin dewasa lah untuk kemudian berdemokrasi. Betul. Dan mudah-mudahan saya pesan bahwa mari bersaing secara sehat, berkompetisi secara sehat, kemudian hindari ujaran kebencian, menebar hoax di media sosial. Kemudian bijaklah sebagai pengguna media sosial. Dan ketiga tentunya mari menerima segala hasil keputusan pilihan dari masyarakat, dari para pemilih. Mudah-mudahan ini semakin mendewasakan kita, pilihan kita itu semakin membuat kita menjadi menjadi kota yang seperti disampaikan oleh semua calon, menjadi kota terbaik, menjadi kota yang maju. Dan mudah-mudahan itu kembali ke masyarakat menjadi pemilihan cerdas. Dan saya berharap tadi pemilih muda terutama kedepannya kita berharap pemilih muda ini semakin cerdas secara politik, menjadi pemilih yang rasional gitu, menjadi pemilih yang tentunya menebarkan kebaikan, menebarkan informasi kepada masyarakat, menjadi pionir-pionir perubahan. Betul. Artinya perlu juga digarisbawahi bahwasanya perbedaan dalam proses demokrasi itu biasa. Dan itu positif. Bagaimana dengan Bawaslu sendiri untuk harapan dan himbauan kepada masyarakat menjelang 2 hari ini? 2 hari masa tenang. Iya, 2 hari masa tenang. 2 hari masa tenang, tanggal 27 November 2024 kita akan milih sama-sama. Kalau pesan Bawaslu, kita berpatokan kepada proses demokrasi itu sendiri, bahwa demokrasi yang sehat tentunya demokrasi yang lepas dari friksi polaritas terhadap dukungan-dukungan yang bisa saja mengarahkan ke sara, dan proses yang paling penting bebas dari money politik. Karena fokus tentang money politik ini selalu saja menjadi fokus kita di Bawaslu setiap kali berulang. Nah, fokus money politik ini sebenarnya bukan lagi kita ingin mengecilkan, tetapi ingin meniadakan. Tetapi ada sikap skeptis di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, sikap skeptis inilah yang tentunya Bawaslu ingin memastikan bahwa dalam setiap temuan dan laporan yang mengatakan bahwasanya ada proses money politik, Bawaslu hadir untuk memproses dan mengkaji sampai akhirnya memutuskan apakah itu memang pelanggaran atau tidak. Nah, tapi sekali lagi proses money politik itu yang selama ini menjadi momok dalam setiap kali proses pemilu kita, baik pemilu maupun pemilihan, paling tidak lambat laun harus kita akhiri dengan melakukan pendidikan politik, terutama kepada kaum muda. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan dari Bang Zulfadli dari Kesbangpol, bahwa kuncinya ada di pemilih pemuda gitu. Betul. Pemilih muda dan pemilih pemula. Karena pemilih muda inilah yang dalam sebuah kuantitasnya cukup besar, mempengaruhi suara dan juga bisa menjadi inspirasi bagi kawan-kawannya, kan gitu kan. Terutama bagi kawan-kawannya, bagi lingkungannya, dan pastinya bagi masyarakat Kota Tebing Tinggi. Harapan kita proses demokrasi yang ada di Kota Tebing Tinggi lewat pemilihan pilkada tanggal 27 November 2024 tentunya berlangsung secara demokratis, jujur, dan pastinya kondusif. Karena pemilu adalah event 5 tahunan, persatuan tetap yang menjadi utama. Gitu kira-kira. Luar biasa. Terima kasih Bang. Sama-sama. Tentunya kita sangat
melihat suatu harapan yang baik terkait dengan persiapan masyarakat menjelang pilkada nanti di tanggal 27 November tentunya. Kami juga percaya pastinya peran abang-abang sekalian juga ke depan sangat krusial dan sangat penting untuk menjaga ketentraman, keberhasilan. Mohon doanya. Iya, betul. Pasti kan ini bakal capek. Betul. Tentunya kita juga berharap agar orang abang-abang semua diberi kesehatan, itu yang Amin. utama. Diberi kesehatan, semangat dalam merawat demokrasi ini. Iya. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih dan juga kita berharap semoga informasi-informasi yang kita peroleh dari podcast ini bisa bermanfaat bagi kita. Tentunya dalam merawat ide, gagasan, dan juga pandangan kita untuk merasakan pesta demokrasi di 5 tahun ini. Iya. Tentu, pasti. Ayo kita sukseskan pilkada di tanggal 27 November. Mari kita berpolitik secara cerdas, sehat, dan harmonis. Terima kasih.